Nabi sudah mengutus utusan-utusan ke para raja-raja. Iya. Dan salah satu utusan yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau kirim ke Syam atau ke Raja Busra, sahabat yang mulia Al-Harith ibn Umair. Begitu Al-Harith bin Umair turun ke Mu'tah, maka dia ditawan oleh Syarahbil bin Amr al-Ghassani, dan beliau pun dibunuh dalam tawanannya. Maka Nabi SAW mengirim pasukan ke sana. Iya, mengirim pasukan ke sana. Jadi kalau ini disebut syariah ya, karena Nabi tidak pimpin langsung. Nabi tidak memimpin langsung, tapi beliau kirim pasukan. Dan ini peperangan mungkin di dalam sejarah Islam yang paling besarnya, karena hadir di situ sekitar 3.000 orang sahabat, 3.000 pasukan. Jadi Nabi SAW ketika mengutus pasukannya disebut di dalam hadits Abu Qatadah di riwayat Ahmad dengan nama Jaish al-Umara, pasukan para umara. Kata Nabi SAW, alaikum Zaid bin Harithah, fa in usiba Zaidun fa Ja'far, fa in usiba Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha al-Ansari. Jadi Nabi sudah pasang 3 pemimpin. Yang jadi pemimpin kalian adalah Zaid bin Harithah. Kalau dia terluka atau wafat, maka kalian akan dipimpin setelah itu oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far juga terluka, maka kalian akan dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha. Itu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini syariat pelimpahan kekuasaan. Kalau di masa sekarang ini seperti yang terjadi di kerajaan-kerajaan ya. Jadi ini rajanya, sudah ada putra mahkotanya. Ya kalau raja meninggal, putra mahkota yang naik sebagai raja. Nah, ini skema ini sama dengan Nabi memasang 3 pemimpin. Kalau ini meninggal, maka gantinya adalah ini, gantinya adalah ini. Jelas ya? Nah, itu dibolehkan di dalam syariat. Dibolehkan di dalam syariat. Dan ini di kalangan orang-orang liberal, ini disebut dengan cara sistem monarki kata mereka. Tidak senang, lebih senang dengan sistem demokrasi yang penuh dengan keburukan. Dan itu kalau diperbandingkan antara sistem Islam dengan sistem demokrasi, itu akan nampak keindahan Islam dari berpuluh-puluh sudut. Berpuluh-puluh sudut. Dan ini suatu pembahasan penting ya. Mudah-mudahan di suatu hari saya akan terangkan itu. Karena banyak orang yang tidak mengenal indahnya Islam di dalam hal ini. Jelas di Perang Mu'tah ini, ya, Rasulullah SAW marah karena utusannya dibunuh, maka beliau mengirim 3.000 pasukan. Iya. Dan ini di masa itu, di waktu itu dihitung sebagai pasukan yang terbesar. Ya, tapi dimaklumi ya bahwa lawannya di Syam itu lebih banyak lagi. Dikatakan bahwa musuh mereka itu jumlahnya sekitar 100.000. Sekitar 100.000 dari orang-orang Ghassad. Iya. Dan dia mengatakan 200.000. Dan ini keajaiban sebenarnya kalau dalam histori peperangan. Jumlah sedemikian itu bagaimana menghadapi orang-orang kufar yang jumlahnya lebih banyak. Iya, jumlahnya lebih banyak. Tapi subhanallah, iya, tampak dari perjalanan ketika terjadi peperangan, maka pasukan dipimpin oleh Zaid bin Harithah memegang bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau terbunuh. Lalu bendera diambil oleh Ja'far bin Abi Talib. Iya.
Terus beliau berperang sampai tangan kanannya memegang bendera terpotong, putus. Maka beliau ambil dengan tangan kiri, iya, sampai beliau terbunuh radhiyallahu taala anhu. Karena itu dilihat Ja'far bin Abi Thalib itu punya dua sayap di sorga. Kemudian bendera diambil oleh Abdullah bin Rawaha, dan beliau yang berkendaraan membawanya dengan berkuda. Ya, sampai akhirnya beliau juga terbunuh. Iya. Jadi setelah terbunuh 3 pimpinannya, maka bendera diambil oleh Thabit bin Arqam. Bukan untuk dia bawa, tapi beliau katakan kepada umat Islam, pasukan, kalian harus memilih seorang pimpinan. Maka pasukan berkata, kamu saja. Kata Thabit bin Arqam, tidak, adapun saya tidak. Akhirnya mereka memilih Khalid ibn al-Walid. Iya, memilih Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Karena itulah Khalid ibn al-Walid itu ketika Nabi ceritakan kisah ini, terbunuh 3 orang, lalu bendera diambil oleh Saifun min Suyufillah, oleh seorang pedang dari pedang-pedang Allah. Disebut dia sebagai Saifullah, pedang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini dari tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan berita tentang perang Mu'tah, perang lagi berkecamuk. Beliau kabarkan di kota Madinah. Beliau kabarkan di kota Madinah. Jadi di hadits di riwayat Al-Bukhari, beliau sebutkan bahwa Zaid bin Harithah telah wafat, Ja'far dan Ibnu Rawaha. Iya. Bendera diambil oleh Zaid, lalu dia terbunuh, kemudian diambil oleh Ja'far, kemudian terbunuh pula, kemudian diambil oleh Ibnu Rawaha, terbunuh pula. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan kisah itu, air mata beliau berlinang. Kemudian kata beliau, "Tsumma akhadha ar-rayata sayfun min suyufillah." Kemudian bendera diambil oleh seorang pedang dari pedang-pedang Allah. Yaitu maksudnya Khalid ibn al-Walid. Hatta fatahallahu alaihim. Sampai Allah bukakan kemenangan untuk mereka. Yaitu kemenangan di perang Mu'tah itu melalui Khalid ibn al-Walid, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi luar biasa ya, jumlah pasukan 3.000 tapi bisa memporak-porandakan hampir 100.000 dari pasukan kaum musyrikin. Kemudian mereka kembali ke Madinah.